Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam bagi kamu yang lagi dengerin seri podcast tafsir kali ini. Buat kamu yang pertama kali dengerin podcast tafsir atau kasir, adalah sebuah podcast yang ada di bawah naungan himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Wali Songo Semarang tahun 2021 yang membahas berbagai hal menarik seputar IAT seperti keilmuan jurusan, sharing ilmu dan pengalaman bersama alumni, sharing lintas kampus, obrolan asik antar mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir, serta hal-hal menarik yang seru untuk diperbincangkan. Sahabat tafsir, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Badrus atau yang sering dipanggil dengan Mas Babas. Beliau merupakan demisioner HMJ IAT tahun 2017. Kini beliau menempuh program S2 di IAT kampus UIN Wali Songo juga. Wah, keren nih. Beliau juga seorang aktivis muda, baik dalam literasi digital maupun kepenulisan. Beliau aktif dalam dunia penulisan yang menghantarkan beliau dalam menerbitkan buku yang berjudul Potret Moderasi Pesantren. Nah, langsung aja kita akan membahas judul podcast kali ini, yaitu urgensi penafsiran Al-Quran. Tafsir Al-Quran sangat populer dalam kalangan umat Islam. Menurut Mas Babas, tafsir Al-Quran itu apa sih? Ya, kita bisa memulai dari makna atau istilah dari tafsir itu sendiri ya. Tafsir itu sendiri adalah suatu upaya untuk membuka sesuatu yang tertutup, kashful mughatta. Ada yang mengatakan juga tafsir adalah al-idah atau penjelasan. Yang lain misalnya al-bayan atau tabyin ya, suatu keterangan. Nah, tafsir ini menjadi suatu rumpun ilmu yang sangat penting ketika kita ingin membaca ayat-ayat dalam Al-Quran. Kenapa? Karena secara otomatis Al-Quran ini ketika kita baca, apalagi kita bukan orang Arab, kita masih kesulitan untuk memahami maknanya, Mas. Jadi kita perlu untuk supaya tahu maknanya atau kandungan di dalamnya, sehingga kita membutuhkan tafsir ini. Pandangan Mas Babas, mengapa Al-Quran perlu bahkan sangat untuk ditafsirkan, Mas? Ya, tentu Al-Quran ini sangat perlu ditafsirkan. Misalnya ketika kita membaca ayat-ayat yang itu masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Contoh sederhananya yang mungkin ini sangat lumrah di kalangan masyarakat, padahal ini sebuah kekeliruan. Misalnya ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Katanya fitnah itu menuduh sembarangan yang tanpa bukti. Itu kan yang sering kita pahami. Iya, Mas. Padahal fitnah di sini adalah apa? Adalah suatu kesyirikan. Yang mana kesyirikan ini adalah yang lebih berbahaya, lebih besar tanggung jawabnya lebih besar, siksaannya ketimbang tadi membunuh seseorang ataupun memerangi yang sampai melukai, membunuh. Itu bukan fitnah yang sering kita maknani itu tadi. Termasuk misalnya terkait dengan sholat. Di dalam Al-Quran itu tidak ada keterangan sholat zuhur, jamnya, waktunya sekian dan sebagainya, 5 waktu ini. Lalu ditafsirkan. Pertama, memang tafsir yang paling bagus adalah tafsir Al-Quran bil Quran. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, artinya satu ayat dengan ayat yang lain saling menafsirkan. Ketika ini sudah tidak ada misalnya, maka dengan hadis atau sunnah Nabi, bagaimana keterangan Nabi menjelaskan suatu ayat. Kok ini masih belum ada penafsiran dari para sahabat, masih beruntun. Para sahabat pun mungkin masih terbatas, nanti ke tabi'in dan seterusnya. Dan tafsir ini sekali lagi bukan Al-Quran, sehingga tafsir
Apalagi ketika tafsirnya birra'yi, tafsir yang melalui pendapat mufasirnya, itu masih ada potensi kekeliruan. Meskipun beliau para mufasir sudah berupaya, karena kebenaran dalam Al-Quran ya yang tahu hanya Allah itu sendiri. Oke, nah mungkin pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana jika seandainya Al-Quran itu tidak ditafsirkan, Mas? Ketika Al-Quran tidak ditafsirkan, bagaimana kemudian mungkin kita hanya bisa membaca kalimat Al-Qur'annya yang 6.000 sekian ayat, tetapi kita kemudian tidak memahami isinya. Nah, kemudian nanti ada tafsir, ada takwil, ada tarjamah. Ini juga nanti masing-masing ada kaidahnya. Ketika Al-Quran kok tidak ditafsirkan, kemungkinan ada banyak kekeliruan-kekeliruan yang akan kita pahami. Sekarang ini, mohon maaf, misalnya banyak orang berbondong-bondong untuk menghafalkan, tetapi ketika hanya menghafal saja, itu masih kurang lengkap ketika belum tahu isinya. Maka yang lebih bagus memang yo hafal, ya tahu isinya. Nah, tahu isinya itu tidak hanya berdasarkan secara teks saja, teks yang ada di ayat itu sendiri. Misalnya merujuk pada terjemah Kementerian Agama misalnya, itu tidak cukup. Tapi kita juga butuh yang namanya seperangkat kaidah tafsir. Nah, ini nanti mungkin yang dibahas selanjutnya yang oleh HMJIAT ini, terkait kaidah tafsirnya seperti apa dari para ulama. Lalu ada ilmu Al-Qur'annya juga, ini sangat banyak sekali. Ketika tidak ditafsirkan dengan seperangkat alat yang telah disusun tadi oleh para ulama, kemungkinan bisa jatuh pada pemahaman yang keliru. Mungkin begitu. Oke. Nah, dari sebagian banyak kitab-kitab tafsir Al-Quran itu kan dari zaman dahulu sebelum adanya zaman-zaman modern, seperti karangan ulama-ulama terdahulu. Nah, apakah ini bisa dipakai pada konteks zaman sekarang, Mas? Ya, tentu rujukan-rujukan para ulama klasik itu juga melihat ya konteks ketika beliau ini menafsirkan. Tetapi pada ayat-ayat yang memang sudah pasti artinya bisa diterapkan dalam kondisi apapun, ayat-ayat yang qati ya, itu biasanya memang perkembangannya tidak banyak. Tapi kemudian ketika ayat-ayat yang misalnya ayat-ayat sosial, itu biasanya selalu berkembang. Selalu ada penafsiran-penafsiran yang muncul, yang baru, yang menyesuaikan dengan zamannya. Tetapi kita bukan berarti meninggalkan para mufasir yang telah lebih dulu memberikan penafsiran. Apalagi beliau-beliau ini yang kemudian dulu itu telah merangkai berbagai acuan, berbagai kaidah misalnya. Ini tidak bisa kita tinggalkan. Tetapi sekaligus hari ini kita juga membutuhkan penafsiran yang sesuai dengan konteksnya. Artinya Al-Qur'annya itu tetap satu, tapi penafsirannya berkembang. Oke, Mas Babas, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa sekali. Nah, di sini saya akan sedikit menyimpulkan, Mas, yaitu bahwasannya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang bahasanya itu bahasa Arab. Salah satu yang menjadi alasan pentingnya penafsiran Al-Quran adalah memudahkan bagi umat Islam dalam memahami Al-Quran secara mendalam. Karena pada dasarnya penafsiran Al-Quran itu menjelaskan kandungan-kandungan yang terdapat dalam ayat Al-Quran, baik yang membahas hukum, sejarah, sosial, dan yang lain-lain, yang dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam. Mungkin sekian sahabat tafsir bincang-bincang kali ini, semoga bermanfaat.
Mungkin sekian sahabat tafsir bincang-bincang kali ini. Semoga bermanfaat dan nantikan podcast-podcast selanjutnya yang tak kalah menarik juga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.